Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang santai seputar Ramadan, Binsar, hadir untuk Anda bersama saya, Ica Asifa, penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Bincang santai seputar Ramadan di kesempatan edisi hari ini membahas tentang sedekah tidak mengurangi harta. Dan alhamdulillah sudah terhubung bersama kami penyuluh agama Islam fungsional Jawa Timur asal kota Surabaya. Ini dia Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Subai Mustalim, MPDI. Assalamualaikum Ustadz Subai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ica. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak Ica, juga sehat? Alhamdulillah masih tetap semangat kendati pun sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, Ustadz, sesuai dengan tema kita di kesempatan edisi petang hari ini, ada satu yang akan Ica tanyakan pada jenengan. Sebetulnya bagaimana konsepnya kita menyedekahkan harta kita ketika kita sedekah? Benarkah ketika kita sedekah harta kita tidak berkurang? Begitu. Monggo bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara, pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu tidak akan mengurangi harta yang dia miliki. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma naqasat shadaqatu min mal," rawahu Muslim. Harta itu tidak berkurang karena sedekah. Atau sedekah itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Sekalipun kita berulang kali untuk bersedekah, menyampaikan infak kita di jalan Allah, justru berkembang dan bertambah manfaatnya. Terlebih-lebih manfaatnya untuk diri kita di akhirat kelak sungguh luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah membuat perumpamaan bahwa perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah itu adalah ibarat satu biji, satu benih yang ditanam. Kemudian satu benih itu menumbuhkan 7 bulir atau 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu tumbuh atau berbuah dengan 100 biji. Ada sebuah riwayat yang patut kita renungkan bahwa sesungguhnya mempunyai nilai spiritual bagi mereka yang melaksanakan sedekah itu. Diriwayatkan bahwa sedekah yang kita berikan kepada yang berhak, apakah pada perorangan ataupun kemudian kepada lembaga, maka sedekah yang kita keluarkan, kita serahkan di jalan Allah kepada yang berhak untuk menerimanya, maka sebelum harta ini, sebelum sedekah ini nyampe kepada tujuan, kepada orang yang kita berikan sedekah itu, maka terlebih dahulu jatuh di genggaman Allah. Kemudian dengan bahasa personifikasi, yang namanya harta itu berkata akan 5 hal. Yang pertama, harta yang disedekahkan ini mengatakan, kuntu shaghiran fakabbartani, saya ini adalah kecil, tapi ketika engkau infakkan di jalan Allah, engkau sedekahkan, maka engkau telah membesarkan saya. Seberapa besarnya harta itu tak terhingga. Allah yudha'iful may yasha, Allah melipat gandakan pahala, membesarkan nilai daripada sedekah itu. Kemudian yang kedua, si harta ini berkata, kuntu qalilan fakathartani, sesungguhnya saya ini
awalnya adalah sedikit, tapi dengan engkau sedekahkan di jalan Allah, engkau infakkan di jalan Allah, maka aku menjadi banyak. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, si harta berkata, kuntu aduan fa ahbabtani, saya ini sebelum engkau infakkan, engkau sedekah, engkau berikan para sedekah, maka aku ini menjadi musuh bagimu. Tetapi setelah engkau sedekahkan, maka aku menjadi yang sangat engkau cintai. Ya, pertanyaan yang kedua Ustadz, apa yang terjadi ketika kita tidak melaksanakan sedekah? Jamaah rahimakumullah, apa maksudnya? Harta yang kita miliki kalau kita tidak tuangkan di jalan Allah, tidak kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita untuk infak dan sedekah, lebih-lebih adalah infak yang wajib yang namanya zakat, maka ini benar-benar akan menjadi musuh. Bahkan kita dimusuhi oleh orang ketika hidup di dunia. Ada orang yang kaya tetapi tidak menyampaikan haknya kepada yang miskin, tidak peduli akan lingkungan, maka lingkungan pun tidak akan peduli, bahkan tidak akan menghormati, bahkan cenderung memusuhi. Seandainya ada musibah dan sebagainya, maka orang akan enggan menolong karena keangkuhan kita sendiri terhadap harta kita itu, keangkuhan sendiri kita terhadap hak-hak orang lain yang ada di dalam harta kita itu menjadi musuh. Kemudian yang keempat, si harta berbicara, kuntu fanian fa abqaitani, saya ini diciptakan untuk sementara, fanah, mudah habis, mudah hilang, umurnya tidak lama. Boleh jadi kita memiliki harta, umur harta kita itu lebih pendek dibanding dengan kita masih hidup, harta kita sudah hilang. Atau sebaliknya, kita lebih dulu meninggal, harta kita sudah bukan milik kita lagi. Ketika belum ada musibah, kita masih punya harta. Tapi begitu kita ada musibah datang, harta kita itu lenyap. Tapi ketika dituangkan di jalan Allah, maka harta ini akan menjadi kekal, karena nilai daripada sedekah itu akan kita bawa sampai ke akhirat. Bisa menghindarkan kita dari siksaan api neraka. Yang terakhir, kuntu harisi, engkau menjagaku sekarang ini. Ya, fal'an, dan sekarang sirtu harisuka, saya akan menjadi penjagamu. Nah, ketika harta itu masih belum kita infakkan di jalan Allah, maka cenderung kita itu menjadi penjaga harta. Harta kita atau bisnis kita yang kita jaga sedemikian rupa jangan sampai kemudian merugi. Ya, itu adalah model cara menjaga harta. Ketika harta kita dapatkan, kita simpan di tempat yang aman. Kalau perlu dimasukkan dalam brankas, dimasukkan dalam deposito, mungkin anggapan kita itu adalah aman. Bahkan kita sering dikatakan orang diperbudak oleh harta, menjaga hartanya sedemikian rupa. Nah, tetapi ketika harta benda itu kita berikan di jalan Allah, bukan kita yang sibuk menjaga harta, tapi justru hartalah yang akan melindungi kita, menjaga kita dari sengatan api neraka. Bukankah Rasul pernah bersabda, ittaqun nar walau bisikkin tamar, takutlah kalian terhadap kesesaan Allah walaupun hanya bersedekah dengan secuil kurma, sedikit sekali, itu bisa menghindarkan kita dari api neraka. Itulah makna bahwa harta benda itu nanti akan menjadi penjaga kita dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita semakin menjadi sadar bahwa dengan kita infakkan harta kita di jalan Allah itu bukan berarti hilang, tetapi justru bertambah nilainya dan manfaatnya. Sampai kemudian kita kembali kepada Allah, harta benda itu akan menyertai kita dan bisa menjadi wasilah kita untuk terhindar dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Subai atas pencerahannya. Insya Allah kita akan jumpa di kesempatan yang berbeda. Ya, pemirsa, demikianlah tadi bincang santai seputar Ramadan di kesempatan edisi hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.